come on. Wih, asik suspensinya, emang juara banget tuh suspensinya nih. Konyol, kagak mau ngasih anjir. Udah sama-sama ngelanggar juga. Sama-sama ngelanggar masuk busway masih kagak mau berbagi juga. Oke, let's. Sudah diisi ya pakai Pertamax tadi. Situ. Ini pakai Pertamax, strip B-nya juga udah dinolin. Nah, ini juga aneh, AVG-nya sudah dinolkan. Oke, trip B0, AVG 0. Oke. Ada apa namanya di sini? Nah, ini dinolinnya di sini nih, pakai mode di sini. Ya, ada apa aja sih menunya? Nah, itu ada kilometernya sudah 150 km dipakai. Ini juga ada average kecepatan rata-rata, dan kemudian ada kecepatan maksimum yang bisa direkam di unit ini ya. Nah, ini aki atau volt, jangan aki. Dan ini kilometer per liter secara real time ya. Dan kemudian AVG. Oke, jadi nanti kita akan lihat dapat berapa ya. Oke, jadi stay tune. Akan dipakai kurang lebih selama 1 minggu. Dapat berapa kilo dan dapat berapa AVG-nya akan ke base ya. Assalamualaikum. Oh lala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kebayogas Channel Learn to Vlog di sini. Gimana kabarnya? Pada sehat selalu ya. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, seperti yang let's lihat nih, KB lagi ada di atas pelana kuda kali pelana. Ya, di atas joknya skutik baru dari Aprilia, yaitu Aprilia SR GT 200. Iya. Yang harus ditekankan atau digarisbawahi di sini adalah meskipun dia namanya 200 atau GT 200, tapi pada dasarnya kapasitas mesinnya ini sebenarnya lebih tepat kalau disebut 180. Iya, karena kapasitas mesinnya itu murninya cuma 178. Cuma 178 cc aja lah. Gitu. Jadi dibuletinnya ya menurut KB sih terlampau jauh ya, tapi mungkin untuk tag marketing ya nggak masalah lah. Biasanya kan kalau kayak EDV atau misalkan PCX atau Vario 160 itu kan kapasitas murninya cuma 156,9, masih oke lah. Ini 178 ke 222 cc bedanya lah. Oke, jadi yang ingin KB sharing di sini adalah yang pertama, kalau kita ngomongin motor Eropa yang halus, yang bisa ngalahin kehalusan motor-motor Jepang, KB berani jamin atau berani bilang ini dia salah satunya ya, yaitu Aprilia SR GT 200. Halusnya super halus bisa dibilang. Bahkan kalau udah jalan kayak begini nih, itu bisa dibilang hampir sama atau bahkan menyamai CVT atau perpindahan tenaga ya, penyaluran tenaga motor-motor atau skutik-skutik Taiwan yang memang terkenal halus, kayak misalkan Kymco maupun SIM atau SYM ya. Ini halus banget beneran loh, kaget KB. Ini halus, sumpah halus banget. Saking halusnya ya, tenaganya pun tiba-tiba speedometer aja yang naik terus, nggak kerasa kayak ngeluarin tenaga gitu si mesinnya gitu. Tiba-tiba kenceng aja speedometernya, tiba-tiba udah segitu gitu, kayak gini gitu kan. Nah, untuk informasi, suspensinya nanti KB bahas suspensinya ya. Untuk informasi aja nih lads, kemarin KB kan pas datang si motor kan kondisi BBM-nya kedap-kedip. Jadi itu KB isi Pertamax. Alasannya padahal ini katanya versi Piaggio Indonesia ya bilang rekomendasinya adalah RON 95 gitu katanya. Tapi KB sengaja isi Pertamax biar apa? Yang satu pengen tahu Pertamax itu kan bisa dibilang masih sangat mudah ditemukan di hampir semua SPBU ya. Oke.
Kalau 95 kan udah nggak ada untuk Pertamina, adanya langsung turbo. Adanya Shell di OVO, di Vivo sama Odo sama Oppo. Mobil gitu mungkin ada ya. Nah, jadi asumsinya dengan mengisi Pertamax, ini motor lagi dipakai jalan atau dipakai touring, tiba-tiba udah kedap-kedip, nggak nemu nih RON 95, jadi ya udah oke, pakai Pertamax saja gitu kan, yang gampang ditemuin lah di mana-mana gitu, di semua SPBU. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti apa sih kalau diisi Pertamax, baik itu performa mesinnya atau akselerasinya misalnya gitu ya, atau efisiensi BBM-nya gitu, ngaruhnya segimana gitu. Nah, nanti rencananya kalau udah kedip-kedip lagi nih yang sebelah sini ya, kalau udah kedip-kedip lagi, kami baru mau isi yang 95 atau turbo gitu, yang 98 gitu rencananya. Tapi sejauh ini sih memang kalau halus udah bisa ngunggulin apa, motor-motor Jepang, mesin-mesin Jepang itu halusnya ya. Ini berkat mesin iGet juga nih. Generasi iGet itu harus diakui lah, itu halus banget. Generasi mesin Piaggio dan Vespa yang udah seri iGet tuh halus banget dibanding Vespa yang lama gitu kan. Nah, KB udah nyoba yang iGet generasi pertama tuh di Vespa LX 125. Nah, itu perubahannya mantep banget dari mesin sebelum iGet gitu ya. Satu, halus. Kedua, suspensinya juga lebih halus, lebih nyaman gitu ya untuk Vespa gitu. Emang signifikan banget improvementnya gitu. Nah, begitu juga yang terasa di si SR GT 200 ini nih, udah halus, suspensinya juga ternyata nyaman, karena travelnya itu atau jaraknya si suspensinya itu emang panjang banget, kayak ready to adventure gitu ya. Untuk off-road ringan pun kayak udah siap gitu, udah ground clearance-nya tinggi, travel atau langkah dari suspensinya juga panjang-panjang, udah kayak motor-motor ya KLX, CRF, WR gitu lah ya, yang travelnya panjang-panjang. Nah, ini kadang-kadang saking halusnya ya, seperti yang KB bilang tadi, nggak kerasa dia nariknya gitu, kayak kagak ada tenaganya. Tiba-tiba kenceng ya. Tapi sayangnya nih, bahwa konsumsi BBM belum bisa ngalahin Jepangan lah, belum bisa. Ini si Italia ini belum bisa ngalahin kalau dari hemat BBM atau efisiensi BBM. Itu mungkin bisa kelihatan, mau lihat sendiri ya. Ini angkanya nih, cuma 30 kilo per liter, boros. Emang sih masih 41 km ya sejak KB reset ngisi BBM, di reset gitu kan. Dia udah jalan 41 kilo, tapi dapatnya 30. Gila, boros hitungannya beneran. Untuk motor yang 180 cc jatuhnya ya, enggak 200 cc, boros. Bahkan kalau nggak salah X-Max aja pun ya seginian, 250 cc X-Max. Nggak tahu kayak gimana tuh kalau mesin-mesin Jepang tuh, insinyur Jepang tuh bikin udah tetap powerful tapi BBM-nya masih efisien juga, halus juga gitu. Nah, sementara kalau si Itali ini halusnya udah dapet, powerfulnya udah juga, tapi efisiensinya belum dapet gitu lah. Oke, apalagi yang mau diketahui ya? Oh ya, ini mungkin juga karena efek dari pengisian Pertamax ya. KB merasa tenaganya tuh cenderung flat gitu ya. Bukan nggak bisa lari, nggak, tenaganya ada, cuman cenderung flat. Jadi kayak yang set gitu, nggak ada yang hentakan mantap sesuai dengan kapasitas mesinnya gitu. Sejauh ini belum ada. Jadi penasaran juga sih kalau diisi RON 95 atau di atasnya, apakah terjadi perubahan yang signifikan gitu kan. Kalau lihat sudah nonton video-video EDV diisi Pertalite, EDV diisi Pertalite aja masih terasa responsif gitu, Let's. Kalau ini kayaknya agak-agak manja nih tipikal mesinnya nih. Oke, mungkin kalau untuk speed atau top speed KB nggak mau ngoyo ya, maksudnya kalau ada kesempatan aja gitu kita cari, kalau nggak dapet mohon dimaafkan, tapi setidaknya ya di atas 90 km per jam bisalah kita coba gitu ya. Oke, yuk.
Nah, let's untuk mengetahui kinerja suspensi ya. Di jalur ini nih, jalur KB menuju kantor, daerah sini kan lumayan bumpy ya, terkenal cukup bumpy jalannya ya. Nah, KB akan share nih seperti apa kinerja suspensinya. Yang jelas kalau misalkan mau dibandinginnya sama EDV kalah sih. Ini bantingannya halus banget, dan ini posisi ini kan apa namanya, bisa di setel ya ketinggiannya ya. Ini ada yang di paling atas nih, makanya jangkung banget. Belum dicoba sih kalau misalkan disetting ke yang paling bawah misalnya gitu ya. Nah, ini kan bumpy gitu kan. Iya, enak tuh, enak banget beneran. Suspensinya tuh mantep banget. Nah, ada momen-momen dimana si motornya buset dah, kagak bisa pelan-pelan ya, langsung begini, heran gua. Suspensinya enak banget. Iya, udah kayak settingan motor off-road lah, gimana ya, enak gitu, ngayun gitu, tapi nggak bikin limbung. Ada sih limbungnya, tapi masih predictable. Nah, kita geber dikit yuk. Kita geber dulu dikit. Jadi kalau untuk suspensinya ini juara lah, terutama untuk menghadapi jalan-jalan yang jelek ya. Nah, tapi ngaruhnya ke kestabilan nih, mohon maaf nih. Dengan suspensi senyaman ini dan dengan travel yang sepanjang itu, ngaruhnya ke kestabilan. Pada saat kita geber, pertama akibat dia jangkung juga ya. Jadi KB ingat Aerox nih. Aerox feelingnya mirip nih pada saat kecepatan tinggi. Oh, tapi jajak nih kok nggak asik juga ya. Pas digeber kecepatan tinggi ya, kita tuh jadi agak-agak ngeri karena agak-agak ngangkat-ngangkat gitu loh depannya. Apa sih, kayak yang kurang napak gitu ya, kayak ketahan sama angin, terus bannya tuh atau kondisi motornya tuh kayak nggak napak, agak-agak ngeri juga sih. Itu satu. Terus dengan ground clearance yang tinggi juga, kelincahannya masih kalah sama EDV ya. Slap slip gitu ya, agak-agak bikin kagok ini. Kurang lincah, masih kurang lincah, meskipun masih bisa lah diterima dengan sangat baik. Sama yang kami rasakan juga, bannya juga kurang mantap, atau mungkin juga belum mencapai usia yang ideal gitu ya untuk lebih ngegrip lagi ke aspal. Ini kalau ketemu yang putih-putih gini nih, nah nih ya, pembatas jalan yang putih-putih ini, dia agak begini nih. Nah, padahal sama KB udah dicek. Kalau misalkan Let's bilang, coba cek tekanan bannya Kang, udah disesuaikan ini, udah sesuai. Dia agak-agak limbung gitu loh. Padahal ini bannya oke juga, gue lupa bannya apa nih, lupa gue. Michelin tuh nggak salah, ntar dilihat deh. Kalah sama ban bawaannya ADV beneran. Ban bawaannya ADV tuh bener-bener all-rounder banget lah. Kalau ini meskipun tipenya sama, gaya bannya sama gitu ya, cuman ya Allah, tuh kerasa tuh langsung goyang dikit gitu ya. Ya Allah, dia mau sebelah sini. Ini ngatain apaan sih? Oh, kelihatan goyang kan. Jadi nggak tahu nih, kalau diajak di atas 100 agak-agak ngeri-ngeri sedap juga nih, Raj. Tapi ini gara-gara tinggi sih dia, tinggi. Mungkin kalau agak pendek, sependek ADV misalnya gitu ya, itu akan bisa lebih stabil. Tuh, suspensinya enak. Tenaganya tuh terlalu linear, terlalu kurang. Nah, ini ada yang kosong, coba kita geber dikit ya. Sana pakai pertama.
bisa naik. Mungkin juga gara-gara Pertamax ya, selain faktor bodi yang tinggi. Terus apa lagi, rem. Pada dasarnya dia punya rem yang bagus loh. Nah cuman kurang responsif. Jadi kalau kita tarik sedikit itu dia belum mau, harus lebih dalam lagi baru gigitannya mantep. Kalau untuk rem ya, yang belakang belum ABS, dia cukup pakem. Sama sih kayak kurang responsif gitu, harus ditekannya harus lebih dalam lagi intinya gitu. Nah tuh kalau ngelewatin jalan ini nih, nah, langsung berasa goyang, limbung ngelewatin garis putih ini nih. Jadi kalau bisa dibilang kalau soal PD masih kalah PD kita bawanya dibanding kita bawa ADV gitu ya, kalah dia si SRGT ini. Ya mungkin karena itu tinggi sih ya, modelnya motor off-road gitu, jadi limbung bawaannya. Tuh bikin nggak pede ke kita. Dan dia belum ada kontrol traksi kan, jadi ya ngeri-ngeri sedap juga nih. Ke atas lagi deh. Oh ini udah 6.000, masih belum narik juga. Kalau siapa namanya EDV justru set di atas 5.600 tuh langsung berasa. Ini udah dipuntir habis loh, takes time banget atasnya. Tapi sekali lagi kita bela dia ya, maksudnya kita kasih asas praduga tak bersalah, karena seharusnya 95 lu isi 92 misalkan gitu. Oke, jadi ini bisa dibilang percobaan pertama lah ya. Masih ada waktu beberapa hari ke depan untuk bikin saluran bensin, saluran fuel meter berkurang dan kedip-kedip. Tapi ini susah banget bikin motor ini di atas 30 ininya, efisiensi BBM nya, AVG nya. Allahu Akbar. Hijau ini ayo. Tuh kan kurang narik kan, agak-agak nyesel juga gua isi 92 nggak narik, tengahnya kurang greget. Come on. Wih asik suspensinya, emang juara banget suspensinya nih. Konyol, kagak mau ngasih anjir. Sama-sama ngelanggar juga. Sama-sama ngelanggar masuk bakso, masih kagak mau berbagi juga. Ya agak-agak bikin kita kurang pede nih dalam aksi salib penyalip nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini kan justru ini menunjukkan bahwa kalau memang benar nanti di isi 95 berubah, berarti emang 92 tuh bikin payah banget ini motor, tenaganya parah banget. Enggak sih, sorry, kalau parah banget tuh kan apa ya, kayaknya ini motor kagak lari gitu ya. Lari sih, cuman maksudnya begini adanya gitu larinya. Tapi jok empuk lats ya, jok empuk, konturnya sangat ergonomis. Jadi bikin kita nyaman gitu pada saat riding. Suspensinya mantap. Oke, tadi rem mudah ya. Jadi kalau kita tarik dikit gini nih dia belum mau. Tapi kalau kita gituin langsung mau dia. Padahal mungkin harapannya ya untuk beberapa rider kan tarik dikit udah mulai kerasa ngeremnya. Ini ditarik kayak gini nih belum mau ngerem nih tuh. Harus agak dalam lagi. Tapi bagus, performanya bagus, sangat bagus. WV dan lebih besar diameternya. Suspensinya juara anjir. Enak banget suspensinya. Iya, nyaman. Sama ini halusnya itu loh. Gila. Siapa yang nyangka mau mesin Eropa atau motor Eropa bisa sehalus ini? Dua tuh juga yang juara aja tuh. Kehalusan sama kinerja suspensi. Jos banget.
yang langsung berasa, langsung lo akan membuat lo terkesima lah begitu ngetes gitu kan. Karena yang langsung terasa tuh halus banget ya, suspensinya enak banget ya, gitu tuh. Padahal gue kan nggak ganas-ganas banget ya bawanya ya, tapi susah banget nih naiknya dari 30 nih, malah turun sekarang 30,1, tadinya 30,2. Ih, suspensinya juara, iya. Jadi malah pengen lewat jalan jelek terus. Keren. Enak. KB lagi pakai helm dengan visor silver. Nah, kita belokin. Wah, asik. Ternyata kalau buat belok mantap. Mantap banget ya. Right, kita tiba.